Bab ini membedakan dua hal yang sering dianggap sama, humix dan keterampilan. Kreativitas sejati, pemikiran kritis, serta keaslian sosial bukan keterampilan tertentu, melainkan kemampuan dasar yang menjadi tempat keterampilan tumbuh. Penulis memakai perumpamaan tanah subur dan benih. Humix adalah tanah, sedangkan keterampilan adalah benih yang berkembang melalui pendidikan, latihan, pengalaman, usaha, dedikasi, dan paparan terhadap dunia yang berubah. Keterampilan dapat muncul, berubah, bahkan menghilang ketika teknologi, budaya, etika, dan masyarakat bergerak. Humix tetap menjadi fondasi yang dapat dipakai kembali untuk membangun kemampuan baru. Karena itu, menjadi tak tergantikan bukan berarti menemukan satu keterampilan yang tahan selamanya. Tidak ada keterampilan yang benar-benar kebal terhadap masa depan. Strateginya adalah merawat sumber pertumbuhan yang memungkinkan kita terus beradaptasi. Bab ini menjelaskan perbedaan penguasaan manusia dan mesin, menunjukkan cara keterampilan tumbuh secara organik, memberikan contoh dari profesi hukum, kedokteran, pemasaran, dan pengembangan perangkat lunak, lalu memperkirakan kemampuan baru yang mungkin semakin bernilai ketika dunia terus berubah. Humix bukan keterampilan. Ketiganya adalah unsur dasar yang menopang pembentukan keterampilan. Kreativitas sejati menjadi akar kemampuan artistik, pemecahan masalah, inovasi teknologi, dan inovasi usaha. Pemikiran kritis berkembang menjadi kemampuan analitis yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah, analisis hukum, serta perencanaan strategis. Keaslian sosial, ketika dirawat melalui pengalaman empatik dan kolaboratif, tumbuh menjadi kepemimpinan serta kerja tim yang penting dalam hubungan profesional maupun pribadi. Semua manusia memiliki kemampuan dasar ini. Penulis membandingkannya dengan tanah subur. Benih yang mendapat pendidikan, latihan, dan pengalaman dapat bertunas menjadi keterampilan yang bernilai. Perbedaannya penting. Keterampilan tertentu dapat kehilangan relevansi. Tetapi humix bersifat abadi dan terus menyediakan fondasi untuk menumbuhkan keterampilan baru. Ketika lingkungan berubah, manusia tidak harus mempertahankan satu bentuk kemampuan. Ia dapat kembali memakai kreativitas, pemikiran kritis, dan keaslian sosial untuk membangun respons yang sesuai. Dengan memanfaatkan fondasi tersebut, kita mempersiapkan diri bukan hanya untuk satu tugas hari ini, tetapi untuk terus berkontribusi dalam lingkungan yang dinamis dan berkembang. Mengutamakan humix memberi manfaat yang lebih dalam daripada sekadar mengejar satu keterampilan tertentu. Kemampuan dasar ini bersifat universal dan dapat dipindahkan. Bila seseorang berpindah dari keuangan ke teknologi, kemampuan teknis tertentu mungkin harus dipelajari kembali, tetapi pemikiran kritis tetap dapat digunakan. Perpaduan tiga humix juga membuka akses pada ribuan keterampilan potensial, seperti tiga warna primer yang dapat membentuk seluruh spektrum warna. Keuntungan lain adalah hubungan dengan mesin. Karena humix melengkapi kecerdasan artifisial, keterampilan yang tumbuh darinya juga cenderung memperkuat sinergi manusia dan mesin. Keterampilan khusus tetap penting untuk tugas atau peran saat ini, tetapi fondasi manusia yang lebih dalam membangun adaptabilitas, pemenuhan diri, dan keberhasilan jangka panjang. Strategi ini mempersiapkan kita tidak hanya untuk pekerjaan yang dikenal hari ini, tetapi untuk menavigasi kerumitan masa depan secara bermakna. Fokusnya bukan menebak satu kemampuan yang akan selalu dibutuhkan, melainkan mengembangkan sumber kemampuan yang dapat terus menghasilkan respons baru sesuai perubahan. Dengan demikian, humix menjadi portofolio dasar yang dapat dipakai berulang kali di sepanjang perjalanan profesional dan pribadi. Keterampilan dan humix berkembang dengan cara berbeda. Tidak ada keterampilan yang benar-benar tahan masa depan karena pengaruh kecerdasan artifisial, perubahan budaya, pertimbangan etis, dan perubahan masyarakat terus bergerak. Keterampilan manusia memang selalu berevolusi.
Penemuan roda melahirkan kemampuan baru dalam transportasi dan mekanik. Revolusi industri menuntut pengoperasian mesin serta pengelolaan industri. Zaman digital membutuhkan kecakapan teknologi informasi, komunikasi digital, dan analisis data. Berbeda dari homix yang mendasar serta abadi, keterampilan muncul, berubah, dan menghilang sebagai respons terhadap lingkungan, tantangan, serta kemajuan teknologi. Karena perkembangan teknologi semakin cepat, evolusi keterampilan juga diperkirakan meningkat kecepatannya. Menjadi tak tergantikan berarti menggunakan homix untuk terus membangun keterampilan yang sesuai dengan dunia yang berubah. Penulis menekankan bahwa perbandingan penguasaan manusia dan mesin hanya menggambarkan keadaan saat buku ditulis. Matriks tersebut akan berubah dalam beberapa tahun ketika kemampuan baru muncul dan mesin berkembang. Karena itu, tujuan pembelajaran tidak boleh berhenti pada daftar keterampilan yang dianggap aman saat ini. Kita perlu membangun kapasitas untuk terus menghasilkan daftar baru. Matriks dalam bab membandingkan beberapa keterampilan yang saat ini lebih kuat dikuasai manusia. Dalam kreativitas sejati, manusia unggul pada pemikiran asosiatif yang menghubungkan konsep berbeda secara dinamis. Penciptaan gagasan yang benar-benar memperkenalkan konsep baru dan resonansi emosional yang lahir dari perasaan nyata. Dalam pemikiran kritis, manusia lebih baik menangani masalah tidak terstruktur, mengkritik serta mempertanyakan informasi dengan mempertimbangkan konteks dan bias, membuat keputusan etis, memakai intuisi, serta melakukan refleksi diri untuk memahami motivasi dan tujuan. Dalam keaslian sosial, manusia unggul dalam kecerdasan emosional serta empati, kepemimpinan yang menginspirasi dan memengaruhi orang lain, serta komunikasi yang memahami nuansa, konteks, dan kehalusan. Tingkat penguasaan mesin berbeda-beda, dari sangat rendah hingga sedang, tetapi tabel ini bukan ramalan permanen. Ia adalah potret pada tahun 2024. Nilai utamanya adalah menunjukkan pola. Keterampilan yang paling kuat dikuasai manusia berakar pada pengalaman emosional, penilaian kontekstual, etika, intuisi, tujuan, dan hubungan autentik. Inilah wilayah yang perlu terus dipelihara sambil tetap mengamati perubahan kemampuan mesin. Membangun keterampilan dari homix digambarkan bukan sekadar metode, melainkan seni berkembangnya potensi secara alami. Homix adalah tanah kebun pengembangan diri, dan keterampilan adalah benih. Kebun membutuhkan cahaya, air, serta angin. Keterampilan membutuhkan usaha, dedikasi, dan paparan terhadap dunia yang berubah. Keindahannya terletak pada otonomi pertumbuhan. Ketika seseorang mendedikasikan diri untuk memperkuat homix, keterampilannya sering berkembang tanpa disadari. Arah pertumbuhan dibentuk kebutuhan, kemajuan teknologi, pertimbangan etis, ambisi terdalam, dan kepribadian. Proses ini meminta kita mempercayai intuisi dan membiarkan keterampilan menyesuaikan diri dengan konteks pekerjaan serta kecenderungan pribadi. Masa depan tidak dapat diprediksi dan keterampilan yang dibutuhkan besok mungkin belum diketahui. Karena itu, pengembangan yang terlalu sempit atau terlalu ditargetkan dapat kurang berguna dibanding fondasi yang luas dan adaptif. Seperti pekebun yang mempercayai proses pertumbuhan yang tidak terlihat, manusia dapat merawat homix dan membiarkan keterampilan tumbuh selaras dengan perkembangan pribadi serta perubahan teknologi dan masyarakat. Intinya, rawat tanah dengan baik, maka keterampilan akan berkembang sesuai dunia tempatnya hidup. Bab ini memperlihatkan mekanisme pertumbuhan melalui 4 profesi. Axel, seorang pengacara, awalnya berfokus pada analisis hukum, argumentasi, dan riset. Dengan memperkuat empati serta pemikiran kritis, ia mengembangkan narasi perkara yang meyakinkan, kecerdasan emosional dalam praktik hukum, perencanaan strategis, dan advokasi yang lebih etis.
Dr. Elena menguasai diagnosis, pengetahuan klinis, serta prosedur. Empati dan pemikiran kritis membantunya membangun komunikasi berpusat pada pasien, perawatan menyeluruh, pemecahan masalah maju, dan kolaborasi antar disiplin. Jordan mempunyai dasar riset pasar, pemasaran digital, dan perencanaan strategis. Kreativitas serta pemikiran kritis melahirkan kemampuan bercerita tentang merek, memahami psikologi konsumen, merancang kampanye inovatif, dan memadukan kreativitas dengan data. Maya menguasai pengodean, pencarian galat, dan arsitektur sistem. Penguatan pemecahan masalah serta adaptabilitas menumbuhkan inovasi lintas platform, kepemimpinan lincah, pengembangan berpusat pada pengguna, dan pembelajaran berkelanjutan. Keempat kisah menunjukkan pola yang sama. Humix tidak mengganti dasar teknis. Humix memperluasnya menjadi kombinasi kemampuan yang lebih bernilai, khas, dan sulit digantikan. Axel mula-mula mengembangkan keterampilan teknis dasar seorang pengacara, membedah dokumen dan perkara yang rumit, menyusun serta menyampaikan argumen logis, dan menemukan sekaligus menafsirkan preseden serta peraturan. Ia kemudian memutuskan berinvestasi pada keaslian sosial dan pemikiran kritis. Ketika empati semakin masuk ke praktiknya, Axel menjadi lebih peka terhadap nuansa emosional dan cerita pribadi klien. Ia dapat menyusun narasi perkara yang lebih kuat serta menyentuh hakim dan juri. Pemikiran kritis yang lebih dalam membantunya melihat perkara dari berbagai sudut dan memperkirakan argumen lawan dengan lebih tepat. Dari sana tumbuh perencanaan strategis dan solusi hukum yang lebih inovatif. Kombinasi baru itu juga menghasilkan kecerdasan emosional dalam praktik, kemampuan menghubungkan seluruh pihak, serta pertimbangan etis dan advokasi yang lebih mengutamakan kesejahteraan klien. Pertumbuhannya tidak terjadi karena ia meninggalkan keahlian hukum, tetapi karena fondasi manusia memperluas cara keahlian tersebut digunakan. Axel berubah dari pengacara kompeten menjadi advokat yang dicari karena memadukan keterampilan teknis, emosi manusia, strategi, dan etika. Dr. Elena memiliki dasar teknis yang kuat, kemampuan mendiagnosis penyakit dari gejala dan pemeriksaan, pengetahuan luas tentang kondisi serta perawatan, dan kompetensi menjalankan prosedur serta menggunakan peralatan medis. Ia memilih memperkuat empati dan pemikiran kritis. Empati meningkatkan komunikasinya dengan pasien, membuat mereka merasa didengar dan dipahami. Hal itu meningkatkan kepuasan serta kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Elena mulai mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis bersama kesehatan fisik, sehingga strategi perawatannya menjadi lebih menyeluruh. Pemikiran kritis yang lebih dalam membantunya menganalisis perkara medis rumit dari berbagai sudut, menghasilkan diagnosis yang lebih tepat dan pilihan pengobatan yang inovatif. Ia juga lebih mampu bekerja dengan spesialis serta tenaga kesehatan lain untuk menyusun rencana perawatan yang memiliki banyak sisi. Kombinasi tersebut mengubah Elena dari dokter yang kompeten menjadi praktisi yang penuh belas kasih dan inovatif. Kemampuannya terhubung secara pribadi dengan pasien serta berpikir melampaui pola medis konvensional membedakannya. Contoh ini menunjukkan bahwa Humix dapat meningkatkan kualitas profesional tanpa mengurangi pentingnya dasar teknis. Jordan memulai dengan keterampilan inti pemasaran, mengumpulkan serta menganalisis data pasar, menggunakan platform digital untuk iklan dan keterlibatan media sosial, serta menyusun strategi yang selaras dengan sasaran usaha dan kebutuhan audiens. Untuk meningkatkan karirnya, ia memperkuat kreativitas sejati dan pemikiran kritis. Kreativitas yang lebih kuat memungkinkan Jordan menyusun cerita merek yang menyentuh audiens, mengubah cara produk dan layanan dipersepsikan, serta meningkatkan loyalitas. Dengan menerapkan pemikiran kritis pada tantangan pemasaran, ia memahami faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen dan dapat membangun kampanye yang lebih tepat sasaran.
Perpaduan kedua Humix membawanya merancang kampanye yang berbeda dari pola umum, memakai saluran dan pesan tidak konvensional untuk menarik perhatian di pasar yang padat. Ia juga belajar menggabungkan kreativitas dengan analisis data, sehingga konten bukan hanya menarik, tetapi dioptimalkan berdasarkan wawasan konsumen. Jordan bergerak dari metode pemasaran tradisional menuju pendekatan menyeluruh dan inovatif. Pengembangan Humix menempatkannya sebagai pemimpin yang berpandangan maju dan memperbesar dampak profesionalnya. Maya awalnya unggul dalam pengodean beberapa bahasa, penulisan kode yang bersih serta efisien, pencarian dan perbaikan galat, dan pemahaman hubungan antar komponen arsitektur sistem. Untuk menaikkan dampaknya, ia berfokus pada pemecahan masalah sebagai bagian dari pemikiran kritis dan adaptabilitas dalam dinamika tim. Pemecahan masalah yang lebih kuat membantunya merancang solusi inovatif yang bekerja mulus pada berbagai platform dan perangkat, meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperluas jangkauan proyek. Adaptabilitas membuatnya berkembang menjadi pemimpin proyek yang lincah, mampu mengelola serta memotivasi tim pengembangan yang beragam ketika keadaan proyek cepat berubah. Dengan memadukan keterampilan teknis dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, Maya menciptakan perangkat lunak yang lebih intuitif serta berhasil di pasar. Kemampuan menyesuaikan diri juga mendorong pembelajaran berkelanjutan. Ia dapat cepat menguasai teknologi baru dan mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan. Maya bertransformasi dari pengembang yang mahir menjadi pemimpin teknologi dan pemecah masalah yang inovatif. Contoh ini memperlihatkan bagaimana fondasi manusia menghasilkan keterampilan khusus yang memperbesar dampak serta kesiapan menghadapi perubahan. Ketika kecerdasan artifisial berkembang, perpaduan Humix dapat melahirkan keterampilan manusia yang baru. Kemungkinan pertama adalah inovasi emosional. Kemampuan mengolah serta mengekspresikan emosi manusia yang rumit dalam seni, sastra, terapi, hiburan, atau desain teknologi dan produk. Mesin dapat meniru pola, tetapi kedalaman serta nuansa emosi manusia dapat menghasilkan karya yang beresonansi secara pribadi. Kedua, pengambilan keputusan etis yang kompleks. Kemajuan bioteknologi, konservasi lingkungan, dan bidang lain akan menghadirkan nilai serta prinsip yang saling bertentangan. Manusia perlu menimbang norma sosial dan akibat moral. Ketiga, kepemimpinan dan pengelolaan intuitif. Tempat kerja masa depan membutuhkan pemimpin yang dapat memotivasi, memahami dinamika emosional, dan membangun kolaborasi harmonis antara manusia serta mesin. Keempat, pemecahan masalah kreatif dalam lingkungan dinamis. Mesin unggul pada lingkungan terstruktur dengan aturan jelas, sedangkan manusia kuat ketika parameter tidak tetap dan terus berubah, seperti dalam pengelolaan krisis atau keadaan yang menuntut adaptasi waktu nyata. Contoh-contoh ini bukan daftar pasti, melainkan gambaran bagaimana fondasi abadi dapat menumbuhkan kemampuan baru sesuai kebutuhan dunia. Bab ini dapat diterjemahkan menjadi siklus pengembangan. Langkah pertama adalah merawat Humix. Kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial menjadi tanah yang menentukan mutu pertumbuhan berikutnya. Langkah kedua adalah membaca lingkungan. Perhatikan perubahan teknologi, budaya, etika, masyarakat, kebutuhan pekerjaan, dan tantangan yang nyata. Lingkungan memberi rangsangan serta arah bagi keterampilan yang akan muncul. Langkah ketiga adalah membiarkan kombinasi tumbuh. Tidak semua kemampuan perlu direncanakan secara sangat sempit. Intuisi, pengalaman, ambisi, dan kepribadian membantu menghubungkan fondasi manusia dengan konteks. Langkah keempat adalah menguji pertumbuhan dalam praktik. Keterampilan menjadi nyata ketika digunakan untuk perkara hukum, perawatan pasien, kampanye pemasaran, pengembangan perangkat lunak, atau tantangan lain. Pengalaman tersebut memberi umpan balik. Langkah kelima adalah menyesuaikan kembali.
Karena tidak ada keterampilan yang tahan selamanya, proses belajar dan perubahan harus terus berulang. Siklus ini tidak menjanjikan kemampuan tertentu akan abadi. Ia memberi sesuatu yang lebih kuat, kapasitas untuk terus menghasilkan kemampuan yang relevan. Inilah cara Homix membantu manusia tetap adaptif dan tak tergantikan. Pesan utama bab 06 adalah mengubah tempat kita berinvestasi. Keterampilan tertentu tetap penting, tetapi ia dapat muncul, berubah, atau menghilang mengikuti teknologi dan masyarakat. Karena itu, jangan menggantungkan masa depan pada satu kemampuan yang dianggap kebal. Rawat sumber pertumbuhannya, kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Homix bersifat mendasar, universal, dapat dipindahkan, dan saling melengkapi. Ketika diperkuat melalui usaha, dedikasi, pendidikan, praktik, pengalaman, serta paparan terhadap dunia, Homix menumbuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, ambisi, dan kepribadian. Kisah Axel, Elena, Jordan, dan Maya memperlihatkan bahwa fondasi teknis tidak dibuang. Fondasi itu diperluas oleh empati, kreativitas, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan adaptabilitas hingga membentuk nilai profesional yang lebih khas. Masa depan mungkin membutuhkan inovasi emosional, keputusan etis kompleks, kepemimpinan intuitif, dan pemecahan masalah dalam keadaan dinamis. Daftar tersebut akan terus berubah. Yang tidak berubah adalah kebutuhan untuk mengamati lingkungan, mencoba kemampuan baru, menerima umpan balik, dan menyesuaikan diri lagi. Keterampilan dapat usang, tetapi kemampuan untuk menumbuhkan keterampilan membuat manusia terus bergerak dan berkembang.